sama, Bapa lindungi biasa. Biar padamu tetap patuh, meski iblis membujuk. Waktu ku taat perintahmu, jagalah ya Tuhanku. Pada iblis selalu tidak, pada Bapa pasti ya. Amin. Inilah sikapku sama, Bapa lindungi biasa. Biar padamu tetap patuh, meski iblis membujuk. Waktu ku taat perintahmu, jagalah ya Tuhanku. Pada iblis selalu tidak, pada Bapa pasti ya. Amin. Inilah sikapku sama, Bapa lindungi biasa. Biar padamu tetap patuh, meski iblis membujuk. Waktu ku taat perintahmu, jagalah ya Tuhanku. Halo adik-adik, apa kabar? Kakak harap kalian senantiasa sehat dan senantiasa bersukacita ya. Hari ini kakak akan bercerita tentang ketaatan yang menggenapkan nubuat. Tetapi sebelumnya mari kita berdoa dulu ya adik-adik. Tangannya dilipat, matanya ditutup, dan ikuti kakak kalimat demi kalimat. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia yang Tuhan berikan kepadaku. Tuhan, aku persiapkan pikiranku dan telingaku untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku mau fokus agar firman-Mu tertanam dalam hatiku dengan baik. Tuhan Yesus, dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Akhir-akhir ini, jika kakak membaca koran atau mendengarkan berita-berita, kakak akan merasa sangat khawatir. Ada gempa, ada kebakaran, ada tanah longsor, ada banjir, ada penyakit aneh, ada kecelakaan, ada penculikan. Kakak jadi merasa dunia ini adalah tempat yang berbahaya dan tidak aman. Adik-adik, kakak punya beberapa pertanyaan untuk kalian. Kalian bisa langsung jawab ya. Pernahkah kamu khawatir? Apa yang membuatmu merasa aman? Menurutmu, kapankah kamu perlu seseorang untuk menjagamu? Lalu, siapakah yang mempedulikanmu dan menjagamu? Kakak akan merasa aman jika kakak tahu ada seseorang yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih berkuasa menjaga kakak. Hari ini kamu akan merasa aman karena ternyata Tuhan Yesus melindungi kamu. Jadi tidak perlu khawatir ya adik-adik. Tuhan Yesus pernah mengalami masa-masa yang sangat berbahaya dalam hidupnya. Raja Herodes tahu bahwa seorang raja telah lahir di Bethlehem. Ia takut tatanya terancam. Jadi ia mencari Yesus sang raja ini untuk membunuhnya. Menurutmu, bisakah Raja Herodes membunuh Tuhan Yesus? Kitab Amsal pasal 29 ayat 25 mengatakan, takut kepada orang mendatangkan jerat, tetapi siapa percaya kepada Tuhan dilindungi. Firman Tuhan bilang bahwa orang yang percaya kepada Tuhan dilindungi. Menurutmu lebih aman mana? Percaya kepada Tuhan atau berusaha sendiri melindungi diri dengan menyewa tentara atau membangun benteng yang tinggi dan tembok yang kokoh? Orang-orang Majus memilih percaya kepada Tuhan.
Setelah mereka mengunjungi dan memberi hadiah pada Tuhan Yesus, mereka diperingatkan dalam mimpi agar tidak kembali kepada Raja Herodes. Walaupun Raja Herodes sudah berpesan kepada mereka untuk melaporkan tentang Tuhan Yesus, mereka taat. Mereka pulang lewat jalan lain. Yusuf dan Maria memilih percaya kepada Tuhan. Seorang malaikat Tuhan juga menampakkan diri kepada Yusuf dan menyuruh Yusuf membawa Maria dan Tuhan Yesus ke Mesir. Yusuf taat, Maria juga taat. Malam itu juga, tidak menunggu pagi hari, Yusuf membawa Maria dan Tuhan Yesus berangkat ke Mesir. Tahukah kamu seberapa jauhnya perjalanan mereka? Walaupun perjalanan itu sulit dan harus melewati padang gurun, tetapi Yusuf dan Maria tidak mengeluh. Pernahkah terpikir olehmu, mengapa malaikat Tuhan memerintahkan agar Yusuf membawa Maria serta Tuhan Yesus ke Mesir? Karena ada firman Tuhan dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 1 yang mengatakan, "Dari Mesir kupanggil anakku itu." Firman Tuhan di atas perlu digenapi. Syukurlah karena ketaatan Yusuf dan Maria, maka firman itu tergenapi. Beberapa tahun kemudian, matilah Raja Herodes. Sekali lagi malaikat Tuhan menampakkan diri pada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati." Yusuf dan Maria sudah tinggal di Mesir beberapa tahun dan sekarang disuruh pindah begitu saja. Menurutmu, bisakah mereka taat? Yusuf taat. Ia tidak mencari-cari alasan. Yusuf segera berangkat. Tetapi ternyata Archelaus menjadi raja menggantikan Herodes. Maka sekali lagi malaikat Tuhan menyuruh Yusuf agar pergi ke daerah Galilea. Maka tinggallah Yusuf dan Maria bersama Tuhan Yesus di kota bernama Nazaret di tanah Galilea. Karena ketaatan ini, maka Yusuf menggenapkan firman Tuhan yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus akan disebut orang Nazaret. Menurutmu, menaati firman Tuhan seperti yang dilakukan Yusuf itu mudah atau tidak ya? Pasti sulit ya. Kalau kamu jadi Yusuf, maukah kamu melakukan apa yang dilakukan Yusuf? Yusuf adalah seorang yang menaati firman Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan bisa memakainya. Semoga kita adalah anak-anak yang berusaha keras menaati firman Tuhan. Tuhan memberkati orang-orang yang menaati firman Tuhan. Yuk kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, aku persembahkan diriku kepadamu. Aku mau seperti Yusuf yang taat kepada firman-Mu. Bantu aku Tuhan, tidak mempertahankan alasanku yang banyak. Aku mau taat, aku mau dipakai oleh-Mu. Tuhan Yesus, aku mengasihi-Mu. Dalam nama-Mu aku berdoa. Amin. Filipi pasal 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Halo teman-teman, Filipi 2 ayat 7, melainkan ia telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Puji Tuhan. Amen. Filipi 2 ayat 7, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Amin.